Jadi intinya mulailah mengenal jalur dalam setiap lagu. Jadi intinya untuk jadi seorang basis itu kita memang harus tahu jalur bassnya ya, jalur bassnya. Saat dia pakai senar kecil ya kecil, pakai senar besar ya besar. Itu teman-teman. Oke, ready? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Rian Wardana Channel. Oke, ini udah beberapa waktu lama saya udah nggak ngoceh ya, udah nggak berbagi tips buat teman-teman semua. Kebetulan untuk kali ini saya ingin berbagi satu buah tips yang mungkin penting buat teman-teman semua, yaitu penting bagi teman-teman yang pemula di dunia bass. Itu ada istilah tuh jalur. Jadi jalur dentuman. Jadi sebetulnya dalam sebuah musik, saat arranger atau komposer atau si pembuat lagu ini tadi, dia menciptakan not bassnya itu sudah ada alurnya, sudah ada jalurnya. Umpama kita bermain di D, terus kalau memang jalurnya itu dia pakainya G-nya G besar, terus kembali lagi ke D, saat dentuman itu kita rubah ke senar yang kecil, itu memang dia tidak fales, tapi dia tuh gimana ya, rasanya sedikit berbeda. Jadi gimana ya, kalau urutannya itu dari besar ke kecil, terus kita rubah jadi kecil ke besar, itu tetap akan berbeda. Jadi intinya mulailah mengenal jalur dalam setiap lagu gitu. Jadi intinya untuk jadi seorang basis itu kita memang harus tahu jalur bassnya ya, saat dia pakai senar kecil ya kecil, pakai senar besar ya besar, itu teman-teman. Jadi untuk para pemula ya, saya menyarankan mulailah untuk mengenal jalur rute pada setiap lagu. Jadi kalau lagu itu rutenya dari kecil ke besar, ya cobalah kita ikuti dari kecil ke besar gitu. Jadi itu nanti efeknya nanti feeling kita akan terus bisa dilatih. Kenapa? Karena gini, saat kita mendengarkan lagu baru nih ya, lagu baru banget yang belum pernah kita dengar, misalkan kita dapat garapan PR gitu. Jadi kita bisa menebak dari dentuman yang besar, misalkan dentuman besar ya. Nah, dentuman besar seperti ini, terus dia larinya ke sini. Nah, jadi dia dari besar ke kecil. Gitu kan. Saat kita balik, misalkan tadi dari besar ke kecil ya. Itu ya. Terus kita balik begini. Itu berbeda kan? Berbeda.
Jadi dari segi rasanya dia sudah berbeda gitu. Memang dia tidak fals, sama-sama notnya sama, kan sama Mas. Ngapain harus beda? Tapi saat kita mendengarkan sebuah lagu, apabila sudah besar ke kecil, kita sudah bisa paham, oh dia main setar di senar besar. Paling tidak senar 4 yang dia pakai. Habis itu dia larinya begini. Itu kita sudah bisa menebak, jalurnya sudah bisa menebak. Jadi saat nanti kecil, besar, kita juga akan bisa menebak kira-kira alurnya dia akan kemana. Nah itu nanti berimbas efeknya itu ke feeling ya, feeling kita akan terasa dan semakin tajam. Itu teman-teman ya. Jadi tips kali ini ya, mulailah untuk mengenal jalur dentuman bass. Karena saat musik itu diciptakan dan dibuat, itu memang si pembuat ini tadi dia memang betul-betul sudah merancang sebuah alur perjalanan musik itu sudah diukur, sudah diatur. Dari sini ke sini, dari sini balik ke sana terus ke sini. Ya, ibaratnya seperti itu. Jadi itu bukan sembarangan asal not dari A ke B, B ke C, C ke D gitu, enggak juga. Itu memang sudah diperkirakan oleh si pembuat ini tadi, dikemas sedemikian rupa sehingga enak untuk didengarkan dan dinikmati. Itu teman-teman ya, oke. Sebetulnya gini, ada beberapa tips yang memang perlu. Satu itu tadi ya, untuk yang pertama adalah jalur dentuman bass. Yang kedua, bermainlah dengan posisi, formasi dan posisi. Nah itu. Jadi efeknya itu saat kita pindah kunci. Pindah kunci misalkan ya, kalau dari D, kalau cuman pindahnya turun atau naik ke C atau ke E, itu masih dalam satu jalur ya. Misalkan kita main dari D, terus pindahnya turun ke C, dia masih satu jalur. Tapi kalau suara cowok dinyanyikan cewek atau sebaliknya, itu yang biasanya membuat bingung para pemula. Gitu. Misalkan cowok mainnya A, begitu ini cewek yang menyanyikan, dia mainnya di E. Nah itu. Jadi saat kita nanti mainnya di E, itu bagaimana tipsnya agar kita tidak kebingungan. Nah itu mungkin akan nanti saya bahas di video selanjutnya ya, untuk formasi dan posisi gitu. Jadi untuk tips yang sekarang yang video kali ini dimulai dari mulailah mengenal jalur dentuman bass. Mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua sebagai pengetahuan ya, hanya sekedar pengetahuan dan berbagi tips itu aja. Jadi sama sekali saya tidak mengajari, tidak menggurui, tidak. Ini hanya murni sebuah sharing pengetahuan itu yang selama ini saya pakai. Jadi seperti itu. Mulai mengenal jalur dentuman bass. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.